Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah Hukum Acara dan Praktik Peradilan Perdata yang dosen pengampunya adalah Ibu Rilda Muniarti SHM Hum. Baik, di sini kami akan berdiskusi mengenai kasus sengketa utang piutang antara Amiruddin dan Bayu. Sebelum masuk ke diskusi kami, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Tafia Dwirania dengan NPM 24120111152. Saya Revia Valentina dengan NPM 2412011048. Saya Tasya Cahyani Eka Putri dengan NPM 24120111488. Saya Zaskia Beta Natasha dengan NPM 24120114992. Dan saya Nadia Saskia dengan NPM 2412011043. Baik, sebelum memulai diskusi kami, di sini saya akan membacakan ringkasan kasus yang akan kami bahas nantinya. Jadi, ada seorang pedagang buah di pasar Bambu Kuning yang bernama Amiruddin. Suatu ketika, dia meminjam uang sebesar 100 juta rupiah kepada sahabatnya sendiri yang bernama Bayu. Perjanjian pinjam-meminjam ini dibuat secara di bawah tangan, artinya tidak lewat notaris, tapi tetap disaksikan oleh beberapa saksi. Mereka sepakat uang itu akan dikembalikan paling lama dalam waktu 6 bulan dan dibayar secara cash oleh Amiruddin. Tetapi setelah jatuh tempo 6 bulan itu lewat, Amiruddin ternyata tidak mengembalikan uangnya. Bahkan ia juga tidak merespons setiap kali Bayu mencoba menghubunginya untuk menagih. Karena merasa dirugikan, akhirnya Bayu berkonsultasi dengan sahabatnya yang lain, seorang advokat bernama Chandra. Chandra pun menyarankan supaya Bayu terlebih dahulu mengirimkan surat teguran atau somasi sebanyak 3 kali berturut-turut kepada Amiruddin, sebelum nantinya mengajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri yang berwenang. Baik, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Revia, dipersilakan. Baik, sebelum masuk ke pertanyaan, saya akan membacakan pertanyaan terlebih dahulu. Yang pertama, pertanyaan itu adalah, mengapa kasus ini disebut perkara perdata? Kasus ini digolongkan sebagai perkara perdata karena menyangkut hubungan hukum keperdataan antara dua subjek hukum yang kedudukannya setara, yaitu Amiruddin dan Bayu, yang lahir dari perjanjian pinjam-meminjam uang. Perjanjian ini juga tunduk pada ketentuan pasal 1754 KUHP Perdata tentang pinjam-meminjam yang mewajibkan peminjam mengembalikan sejumlah uang yang sama dengan yang dipinjam dalam jangka waktu yang disepakati. Dan ketika Amiruddin tidak mengembalikan pinjaman setelah 6 bulan sesuai kesepakatan, ia telah melakukan prestasi sebagaimana diatur dalam 1238 Jungto pasal 1243 KUHP Perdata. Sengketa ini murni menyangkut hak dan kewajiban keperdataan, bukan perbuatan yang mengandung unsur pidana seperti penipuan atau penggelapan, sehingga penyelesaiannya melalui jalur gugatan perdata bukan laporan pidana. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan kedua. Yang ditanyakan adalah, bagaimana tahapan penyelesaian perkara perdata, baik sebelum perkara tersebut diajukan ke pengadilan maupun setelah perkara diajukan melalui gugatan perdata. Untuk tahapan pertama, yaitu sebelum perkara diajukan ke pengadilan, pihak yang merasa dirugikan dapat terlebih dahulu memberikan somasi atau teguran kepada pihak yang dianggap melakukan wan prestasi. Dalam kasus ini, Chandra menyarankan pemberian somasi sebanyak 3 kali berturut-turut kepada Amiruddin. Somasi ini bertujuan untuk menyatakan bahwa debitur telah lalai dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1238 KUH Perdata. Selain somasi, para pihak juga dapat mencoba menyelesaikan permasalahan tersebut secara non-litigasi, misalnya melalui negosiasi atau mediasi. Artinya, sebelum membawa perkara ke pengadilan, masih terdapat kesempatan bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketanya secara damai.
Kemudian, apabila upaya tersebut tidak berhasil, perkara dapat dilanjutkan ke tahap kedua, yaitu penyelesaian melalui pengadilan dalam bentuk gugatan perdata. Gugatan diajukan ke pengadilan negeri yang berwenang, diawali dengan pendaftaran gugatan dan pembayaran panjar biaya perkara. Setelah itu dilakukan penunjukan majelis hakim. Selanjutnya, para pihak wajib menjalani proses mediasi di pengadilan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dan apabila mediasi tidak mencapai kesepakatan, perkara dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan. Tahapannya meliputi pembacaan gugatan, jawaban tergugat, replik, duplik, dan kemudian pembuktian dengan bukti surat, saksi, dan alat bukti lainnya. Setelah pembuktian selesai, para pihak akan menyampaikan kesimpulan dan tahap akhirnya adalah putusan hakim. Jadi inti dari pertanyaan ini adalah bahwa penyelesaian perkara perdata tidak langsung dimulai dengan gugatan ke pengadilan. Sebelumnya, para pihak dapat melakukan somasi dan mengupayakan penyelesaian secara damai. Apabila tidak berhasil, barulah perkara ditempuh melalui jalur litigasi sampai akhirnya memperoleh putusan dari hakim. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 3, yaitu di mana pengadilan negeri yang memeriksa perkara tersebut akan menjadi kompetensi relatifnya, apa bedanya dengan kompetensi absolut? Berdasarkan asas aktor sequitur forum rei dalam pasal 118 ayat 1 HIR, gugatan perdata pada prinsipnya diajukan ke pengadilan negeri di tempat tinggal tergugat. Karena Amiruddin bertempatan tinggal di Jalan Angsana nomor 9 Lebak Budi, Kota Bandar Lampung, maka pengadilan negeri yang berwenang secara relatif adalah Pengadilan Negeri Tanjung Karang, sesuai wilayah hukum domisili tergugat tersebut. Lalu apa sih bedanya dengan kompetensi absolut? Kompetensi absolut adalah kewenangan suatu badan peradilan untuk mengadili suatu jenis perkara berdasarkan lingkungan peradilannya. Misalnya, membedakan kewenangan peradilan umum, agama, tata usaha negara, atau peradilan militer. Karena perkara ini itu tentang sengketa perdata umum, utang piutang antar warga negara biasa, bukan sengketa syariah atau administrasi negara, maka secara absolut kewenangannya ada pada peradilan umum, bukan peradilan agama atau PT UN. Sementara itu, kompetensi relatif adalah kewenangan mengadili di antara pengadilan sejenis sesama pengadilan negeri berdasarkan wilayah hukumnya, yang dalam kasus ini ditentukan oleh domisili tergugat sebagaimana dijelaskan yang tadi. Baik, saya lanjutkan. Dasar gugatan dalam perkara ini adalah wan prestasi, yaitu tidak dipenuhinya kewajiban Amiruddin untuk mengembalikan pinjaman sebesar 100 juta rupiah dalam jangka waktu 6 bulan sebagaimana disepakati dalam perjanjian tersebut di bawah tangan sesuai pasal 1338 KUH Perdata, asas kekuatan mengikat perjanjian, junto pasal 1243 KUH Perdata, akibat hukum wan prestasi, dengan didukung bukti perjanjian tertulis dan keterangan saksi-saksi yang hadir saat perjanjian dibuat. Adapun isi surat gugatan, sesuai praktik hukum acara perdata, suatu surat gugatan pada umumnya memuat 3 bagian pokok. Yang pertama yaitu identitas para pihak, yang meliputi nama, alamat, dan kedudukan penggugat. Dalam konteks ini Bayu, dan tergugat dalam konteks ini adalah Amiruddin. Lalu yang kedua ada posita, yaitu uraian fakta hukum dan dasar hukum gugatan, meliputi kronologi perjanjian pinjaman, wan prestasi yang terjadi, dan upaya somasi yang telah dilakukan. Lalu yang terakhir ada petitum, atau tuntutan. Itu terdiri dari tuntutan primer yang menyatakan tergugat telah wan prestasi menghukum tergugat mengembalikan pokok pinjaman 100 juta rupiah beserta bunga atau kerugian yang ditimbulkan akibat keterlambatan tersebut, dan membebankan biaya perkara kepada tergugat, serta tuntutan subsidiar, yaitu berupa permohonan putusan yang seadil-adilnya. Baik,
Sampai di sini pembahasan dari kami mengenai kasus sengketa utang piutang antara Amiruddin dan Bayu. Jadi sebagai kesimpulannya adalah kasus ini murni perkara perdata yang timbul karena wan prestasi, yaitu Amiruddin tidak mengembalikan pinjaman sesuai dengan kesepakatan. Penyelesaiannya juga harus melalui tahapan yang benar, mulai dari somasi, lalu kalau tidak ditanggapi baru dilanjutkan ke gugatan perdata di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, sesuai domisili tergugat. Gugatan tersebut nantinya disusun dengan dasar hukum yang jelas, yaitu pasal 1338 dan pasal 1243 KUH Perdata, supaya hak Bayu sebagai kreditur bisa terlindungi secara hukum. Demikian diskusi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan dari penyampaian materi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi